Anak laki-laki itu baru saja pulang ke rumah dan menemukan bahwa ibunya telah menikah lagi dan dia memiliki seorang adik perempuan yang cantik. Anak laki-laki itu tercengang, mungkin karena terlalu cantik hingga membuat iri langit. Adik perempuannya bisu sejak kecil, tidak dapat berbicara. Oleh karena itu, ayah tirinya berharap anak laki-laki itu akan banyak membantu adik perempuannya di masa depan. Tetapi ibunya segera memperingatkannya untuk tidak macam-macam dengan adik perempuannya. Anak laki-laki itu langsung setuju. Tetapi di hari yang sama, anak laki-laki itu secara tidak sengaja melihat adik perempuannya yang cantik sedang berganti pakaian di kamar mandi. Dan kemudian secara tidak sengaja melihat adik perempuannya sedang melipat tisu di toilet. Tidak hanya itu, anak laki-laki itu secara tidak sengaja mengambil celana dalam adik perempuannya dan tertangkap basah oleh adik perempuannya. Meskipun semuanya tidak disengaja, tetapi kesalahpahaman yang terus-menerus membuat adik perempuannya yang sudah asing semakin membencinya. Gadis itu tidak memedulikannya, tetapi bagaimanapun juga mereka masih saudara-saudara. Jadi di sekolah tentu saja ditempatkan di kelas yang sama, agar anak laki-laki itu mudah merawat adik perempuannya yang bisu. Tetapi adik perempuannya menarik perhatian semua orang segera setelah dia tiba di sekolah. Teman-teman sekelas dengan cepat mendekatinya dan ingin berkenalan dengannya. Tetapi juga diperhatikan oleh beberapa berandalan di kelas. Hei, mulai hari ini kita pacaran. Hei, apa maksudmu? Aku hitung sampai 5. Jika kau tidak menolak, anggap saja kau setuju. 5. Aku pacarnya. Apa yang kau lakukan di sini? Diam. Melihat adik perempuannya yang cantik akan diganggu oleh berandalan, anak laki-laki itu tidak melakukan apa-apa. Dia pikir dia tidak boleh terlalu banyak ikut campur dalam kehidupan adik perempuannya. Terlebih lagi, adik perempuannya sudah membencinya. Tetapi sedetik sebelum hitungan mundur berakhir, anak laki-laki itu akhirnya tidak tahan. Kusarankan kau jangan ikut campur. Hati-hati dipukul. Tidurlah yang nyenyak. Baiklah, aku bisa terus tidur. Tapi kalian tidak boleh mengganggunya. Apa hakmu ikut campur urusanku? Karena kita teman. Teman. Kau bercanda, brengsek. Meskipun anak laki-laki itu terlihat seperti Omom, kemampuan bertarungnya tidak kalah dengan Omom. Hanya dengan satu tamparan, dia membuat berandalan itu pingsan dan membawanya ke UKS. Tetapi adik perempuannya tidak berterima kasih padanya. Sebaliknya, dia berpikir bahwa anak laki-laki itu cenderung melakukan kekerasan dan semakin mengabaikan Omom itu. Sampai nanti, berandalan itu mengetahui bahwa gadis itu adalah adik tirinya. Dia mendatangi adik perempuannya yang bisu untuk membalas dendam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia akan membawa adik perempuannya pergi. Kebetulan terlihat oleh anak laki-laki itu yang sedang berlari. Kalian masih ingin mengganggunya? Kenapa? Karena kau memukulku. Jadi aku ingin membalas dendam pada adikmu. Ternyata kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya, malah lebih merepotkan. Untuk melindungi adik perempuannya, anak laki-laki itu